Artinya begini, bila sautin wala harfin itu ketika kita artinya tanpa suara dan tanpa huruf. Bila sautin tanpa suara, wala harfin tanpa huruf. Jadi artinya ketika Tuhan berbicara tidak sama dengan manusia berbicara. Manusia berbicara bisa verbal dengan mulut, bisa dengan tulisan. Kita kirim surat, saya nggak ngomong tapi tulisan nyampe. Atau kita tidak nulis, kita ngomong-ngobrol dengan suara. Nah ketika Allah berbicara, apa dengan tulisan, apa dengan ucapan? Dua-duanya tidak. Tuhan berbicara tanpa tulisan dan tanpa suara. Bagaimana kita memahaminya? Firman-firman Tuhan yang diturunkan pada para nabi yang terdahulu sama, Tuhannya sama kok. Tuhan kita sama kok. Wa innama ilahukum ilahun wahid, itu kita sama. Otakmu yang berbeda. Nabi Muhammad juga satu, tapi di dalam otak kita berbeda-beda. Kalau orangnya galak banget, itu berarti Nabi Muhammadnya di otaknya galak. Kalau orang itu santun banget, berarti Nabi Muhammad di otaknya santun. Dermawan banget, Nabi Muhammad di otaknya dermawan. Itu persoalannya. Nah saya ingin mengatakan bahwa ini persoalan bila sautin wala harfin ini pernah menjadi menjadi bom waktu ya, ledakan. Dari satu pertanyaan, Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Apakah Al-Quran itu diciptakan oleh Tuhan ataukah bukan makhluk, tapi sifat abadi yang melekat pada zat Tuhan? Ini perbedaan dua kelompok, yaitu kelompok rasionalis yang diwakili oleh Mu'tazilah, kelompok tradisional yang diwakili oleh ahli sunnah. Sunni dan Mu'tazilah ini pernah perang saudara gara-gara membahas apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan. Korbannya dari kelompok rasional ini itu 10.000 orang gara-gara ini. Nah, maksudnya apa Al-Quran? Nah, kata ahli sunnah wal jamaah, Al-Quran itu adalah sifat abadi yang melekat pada zat Tuhan. Bila sautin wala harfin, nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya. Al-Quran bukan ciptaan Tuhan, tapi sifat melekat pada zat Tuhan. Ini sangat filosofis sekali ya. Tetapi Mu'tazilah mengatakan ya Quran ya ada tulisannya, ada hurufnya, bisa dibaca berulang-ulang, bisa dibaca siapapun Al-Quran itu, dan itu dicipta oleh Allah. Ya kan begitu. Nah saya kira di sini yang menjadi tugas saya menerangkan bahwa ketika Tuhan berbicara itu tidak pakai suara dan tidak pakai tulisan, sebetulnya bukan hanya para nabi dan rasul saja yang diajak bicara dengan Tuhan. Semua makhluknya, makhluk Allah diajak bicara oleh Tuhannya. Lebah itu diajak bicara oleh Tuhannya. Wa auha rabbuka ilan nahli. Tuhanmu menurunkan wahyunya kepada lebah. Ya. Tuhan berbicara. Ya. Tumastawa ila sama'i wa hiya dakhanan wa qala laha walil ardi tiya taw'an aw karha. Tuhan juga berkata kepada langit dan bumi, wahai langit dan bumi, datanglah engkau menghadapku secara terpaksa atau sukarela. Bagaimana Anda berimajinasi ketika Tuhan berbicara kepada langit, kepada bumi, kepada lebah, kepada Umi Musa, kepada ini, dan kepada kita juga berbicara. Lalu yang jadi masalah apanya? Kita tiap hari diajak bicara oleh Tuhan. Itulah makanya orang yang
diajak bicara oleh Tuhan itu disebutnya dengan atau mendapat wahyu itu namanya nabi, nabiyun itu kan. Ada kita singkatkan. Nabiyun itu dari nun, ba dan alif, dari kata nabaun, nun, ba dan alif, nabaun. Ini na, ba dan alif. Asalnya dari 3 huruf nun, ba dan alif. Nabaun, berita. Kalau warta berita, syaritul amba, jamannya amba, ya jamannya amba. Nabiyun ini wazannya fa'ilun, ya kita uraikan. Wazannya fa'ilun menjadi nabiun. Wazannya fa'ilun. Fa'il itu bisa artinya orang yang memberitahu atau yang diberitahu. Karena wazan fa'il bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul. Nabiyun itu bisa munabbiun, bisa munabbaun artinya. Asalnya lalu menjadi nabiun. Terjadi proses i'lal, hamzahnya ini diganti dengan ya. Nabiyun. Kemudian diidghamkan, ya pertama kedua diidghamkan jadi nabiyun. Wazannya fa'ilun, bisa mananya munabaun dan munabiun. Kita semua harus sadar setiap hari kita dibangunkan dan setiap malam kita ditidurkan. Dan ketika kita hendak berbuat jahat, Allah melarang kita. Kita pahami, kita rasakan larangan itu terdengar oleh hati kita sendiri. Jangan kau lakukan. Sekarang sedang musim AIDS, kamu bisa kena penyakit AIDS. Jangan kau lakukan. Kamu sekarang sudah menjadi tokoh masyarakat. Jangan kau bikin murtad umatmu sendiri. Jangan kau sakiti orang. Ya, setiap saat kita disuruh Allah lunasi hutangmu, mereka sedang membutuhkannya. Jangan berkhianat setiap hari. Pernah dengar nggak? Begitu mau ngadu ayam, kata Allahnya, jangan, kesian, itu binatang juga sama seperti kamu. Jangan kau siksa binatang itu. Tapi kenapa kau paksa semuanya? Nah itulah. Nah pada saat kita sering mengabaikan teguran-teguran Allah itu, akhirnya stop. Sejak sekarang engkau tidak lagi kutegur lagi. Silakan mau tersesatlah. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Itu Al-Quran seperti itu. Ada suaranya enggak? Allah melarang kita melacur. Enggak ada suaranya. Ada hurufnya enggak? Anda paham? Buktinya lututmu bergetar-getar kok. Bulu romamu meremang-remang. Ya kan? Ketika mau mengambil kotak amal jari kamu situ, dia pura-pura wudhu keluar, dia ketakutan. Iya, sebetulnya. Jadi artinya bahwa Allah selalu membimbing kita. Makanya udah. Itu satu contoh Tuhan bila selalu hadir. Kita sendiri, kalau saya pegang pulpen, saya menulis fa'ilun, ada hurufnya. Saya baca fa'ilun semuanya. Nah, ketika Anda berpikir menggunakan bahasa enggak? Menggunakan bahasa. Ada suaranya enggak? Tidak ada. Ada hurufnya enggak? Ya kenapa mesti pertanyakan? Makasih.